Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Iza Purnomo selaku moderator dari kelompok 11 bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Grafi Dwi Prasetyo dan Muhammad Alfikri akan mempresentasikan terkait dengan sistem otomasi kearsipan. Sebelum masuk ke penjelasan tentang sistem otomasi kearsipan, alangkah baiknya kita mengerti apa itu sistem kearsipan. Dimulai dengan kata sistem. Sistem merupakan elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem dibuat untuk ditaati karena sistem adalah pedoman untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, di sisi lain, kata sistem dalam hubungannya dengan sistem kearsipan biasanya menunjukkan metode penyusunan atau metode klasifikasi atau penggolongan. Tetapi, sistem dalam kearsipan ini dapat juga berarti macam-macam perlengkapan yang dipergunakan organisasi penyusun tenaga kerja dan metode-metode yang dipergunakan apabila meminjam dan mengembalikan surat. Dari pengertian yang sebelumnya saya jelaskan itu, sistem kearsipan dapat disimpulkan sebagai sistem yang memanfaatkan teknologi informasi, terutama penggunaan komputer untuk melaksanakan kegiatan yang rutin sehari-hari dilakukan di unit kearsipan atau lembaga kearsipan secara terpadu. Nah, selanjutnya pengertian otomasi arsip. Sistem otomasi arsip atau Automated Record System adalah salah satu jenis sistem informasi yang merupakan sarana untuk mendukung proses penataan arsip atau record keeping. Tujuan penerapan sistem otomasi arsip adalah untuk mengelola bukti transaksi arsip dari organisasi dengan melakukan pengawasan terhadap arsip-arsip tersebut secara sistematis. Persyaratan sistem otomasi arsip. Persyaratan yang diperhatikan dalam mengembangkan sistem otomasi arsip yaitu yang pertama ada persyaratan fungsional, yaitu mengolah dan merekam proses penataan record yang mencakup registrasi, pemindahan, dan pemusnahan record. Yang kedua ada persyaratan teknis. Dalam mengevaluasi sistem otomasi arsip, manajer record selain harus memahami persyaratan fungsi, juga harus memahami persyaratan teknis. Untuk dapat memahami persyaratan teknis tersebut, manajer record bisa bekerjasama dengan pakar teknologi informasi. Selanjutnya, yang ketiga ada persyaratan integritas, mencakup kemampuan sistem untuk berintegrasi dengan aplikasi program lainnya, seperti dockstop atau pengolahan kata, spreadsheet, email. Sistem bisnis lainnya seperti data pelanggan dan SDM, dan sarana informasi lainnya seperti thesaurus. Yang keempat ada persyaratan pendukung pemakai atau operator. Yang termasuk dalam persyaratan ini adalah perangkat pendukung sistem, antara lain layar dan fungsi yang mudah atau user friendly, layar bantuan, pelatihan dan dokumentasi. Yang kelima ada persyaratan untuk mengolah berbagai jenis record. Persyaratan ini mencakup kemampuan untuk mengolah berbagai bentuk record, baik bentuk kertas, mikro, audio, dan video, fotografi, X-rays, dan slide, serta bentuk elektronik seperti dokumen pengolah kata, spreadsheets, email, grafis, dan lain-lain. Selanjutnya ada desain sistem otomasi arsip. Desain sistem otomasi arsip yang dibuat berdasarkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dapat dikembangkan untuk mengolah record inaktif di sebuah unit kearsipan atau pusat record atau record center. Beberapa desain sistem otomasi arsip yang harus dilakukan diantaranya: yang pertama ada desain awal atau konseptual. Pada desain awal, sistem otomasi arsip inaktif secara khusus ditentukan data, informasi, dan laporan yang akan dihasilkan serta file atau basis data yang dibutuhkan oleh sistem. Model data dibuat dengan data flow diagram atau DFD, atau diagram alur data yang memperlihatkan aliran data di dalam sistem yang dibangun. Selanjutnya ada desain terinci atau fisik. Desain terinci atau fisik sistem otomasi arsip inaktif dilaksanakan dengan membuat desain output, input, dan data. Model dibuat dengan entry relationship diagrams atau ERD yang memperlihatkan hubungan antar entitas yang ada dalam sistem.
penjabaran desain rinci atau fisik, yaitu desain output. Output yang dihasilkan oleh sistem otomasi arsip inaktif terdiri dari daftar penelaah record musnah, record rusak atau hilang, berita acara pemusnahan record, daftar record yang sedang dipinjam, daftar record yang sudah harus kembali, statistik peminjaman menurut subjek. Desain input. Salah satu desain input adalah desain entry data. Entry data ini berfungsi untuk registrasi dan mencatat, mengedit atau menghapus data-data record inaktif yang menjadi hasanah sebuah unit karsipan atau pusat record. Selanjutnya ada desain menu. Desain menu pada sistem otomasi arsip inaktif sebagai berikut: menu sistem, menu setup, menu pengolahan, menu penyusutan, menu peminjaman, menu Windows, dan menu help. Selanjutnya ada desain data. Desain data dilakukan dengan menggunakan model Entry Relationship Diagram atau ERD yang memperlihatkan hubungan antara entitas yang terdapat dalam sistem otomasi arsip inaktif. ERD juga memperlihatkan atribut-atribut yang ada dalam setiap entitas. Struktur data dalam setiap entitas ditampilkan dalam bentuk nama ruas atau field name, jenis ruas atau field type, dan panjang ruas atau field length. Sasaran otomasi kearsipan. Sasaran otomasi kearsipan terwujudnya hasanah arsip statis, penyelenggaraan negara yang lengkap, otentik, dan reliable. Terkelolanya arsip dinamis secara efektif dan efisien. Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan standar kearsipan. Tersedianya akses arsip secara cepat, mudah, dan murah. Selanjutnya ada manfaat otomasi kearsipan. Manfaat otomasi kearsipan mencakupi menuju paperless society dan menghemat ruangan atau sarana prasarana, meningkatkan pelayanan publik, penanganan arsip dinamis dan arsip statistis, dapat dikelola dari awal perencanaan atau pembuatan naskah dokumen, memenuhi tuntutan pimpinan akan kecepatan dan ketepatan proses kerja, memudahkan aksesibilitas, menjamin akuntabilitas. Jadi, kesimpulannya, sistem otomasi arsip adalah salah satu jenis informasi yang merupakan sarana untuk mendukung proses penataan arsip. Dengan mempelajari otomasi kearsipan dan arsip elektronik, kita dapat memahami apa itu otomasi kearsipan dan bagaimana keterkaitan arsip dengan teknologi informasi. Sehingga kita dapat mengetahui bagaimana memposisikan dan memperlakukan arsip elektronik dalam lingkup otomasi kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian dari kami, kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.